Kalau 1 hektar itu kita minimal aja ya Pak ya, bisa 6 ton gitu. Kita buat aja di 4.000 sudah 24 juta. Sementara modal kita untuk RAB kita per hektar itu kita butuh dana sekitar 13.800.000. 13.800.000. Iya. Saya Agustian Gana Putra. Agustian Gana Putra. Usia itu di 36 tahun. 36 tahun. 36 tahun. Sekolah dari SD SMP-nya di sini, di Pekanbaru. Kemudian untuk SMK-nya saya di Budi Utomo, Gading. Gading. Alhamdulillah lulus mubalek di tahun 2002. Tugas saya kemarin di daerah Jakarta Utara, ya kan. Kemudian setelah itu saya kembali kemari ke Pekanbaru. Kebetulan memang lahir di sini Pak, di Kota Pekanbaru, di Kecamatan Rumbai, di Kelurahan Agrowisata. Dulunya belum agrowisata, tapi karena di sini mayoritas petani, kita minta ajukan ke Pak Wali Kota untuk memberi ya pemekaran gitu kan, tapi dengan nama agrowisata. Ya harapannya ya dari sisi pertanian, dari sisi objek wisata hortikulturanya, ke depan ini bisa berkembang gitu kan, sesuai harapan petani-petani lah. Dan tentunya kan akan meningkatkan ekonomi masyarakat jadinya, khususnya petani yang ada di Kelurahan Agrowisata ini. Kebetulan memang dari kecil saya dibesarkan dari petani kan gitu, bapak petani, saya bisa sekolah, bisa ini dari petani. Karena peluang petani ini sangat besar kan Pak. Peluang petani ini sangat besar, dan potensi-potensi di daerah saya sendiri itu sangat besar. Kenapa nggak saya coba kembangkan gitu dari sisi pertaniannya. Nah, berangkat dari itu ya sudah gitu saya berpikir kan, kenapa nggak kita mengajak teman-teman yang ada di sini, milenial muda, untuk ayo kita bergerak di bidang pertanian. Karena memang kebutuhan pangan ini kan sangat besar Pak. Kebutuhan pangan sangat besar, khususnya dari, ya otomatis semua itu kan didapat dari sisi pertanian. Dari sisi pertanian, makanya kita coba bergerak, menginisiasi teman-teman, ayo. Nah kebetulan di sini juga rata-rata yang bantu kita di sini adalah petani-petani muda. Jadi kita coba membangun statement bahwasanya petani itu bisa maju. Gitu. Petani itu bisa maju. Jadi berani kotor, berani berbuat, ya kan. Makanya jangan ragu kalau jangan pernah punya anggapan bahwasanya petani itu nggak bisa sukses. Insya Allah dengan izin Allah, paring barokah, semua itu selagi kita jalani dengan niat karena Allah, insya Allah Allah kasih jalannya. Walaupun itu dari sisi pertanian. Karena saya pribadi berprinsip tuh begini Pak. Terkadang kan di anak-anak muda ini berpikir kita nggak bisa maju, kita nggak bisa punya duit, kita nggak bisa sukses kalau kita nggak kerja. Otomatis maksud saya begini, kerja di perusahaan, kerja ikut orang gitu. Tapi sementara diri itu sendiri punya potensi gitu. Kenapa nggak coba kita kembangkan? Makanya daripada kita bekerja dengan orang ya boleh-boleh saja. Tapi ini kan balik lagi ke prinsip kan gitu. Kalau memang ada peluang, kenapa enggak kita kembangkan, khususnya dari sisi pertanian. Mulainya janam jagung cuman sehektar Pak, sehektar sedikit, kemudian kita ada nanam melon, nanam cabai, kita coba sedikit-sedikit. Nah karena konsistensi yang sudah kita lakukan kan, terus berjalan kontinu, nggak putus. Akhirnya banyak nih masukan-masukan dari sesepuh-sesepuh, kenapa coba enggak kita besarkan gitu, kenapa coba enggak berpikir untuk lebih maju lagi kan gitu. Nah alhamdulillah dengan izin Allah ya, memang saya berpikir kalau nggak berbuat dari sekarang kapan lagi, kan gitu. Makanya kita coba dari 1 hektar, awalnya kita coba jadi 2 hektar, kemudian 5 hektar. Pernah kita coba di 10 hektar Pak, 10 hektar, tapi memang ya mungkin Allah lagi mencoba, pada saat itu kita gagal, tumbuh, panen. Tapi kemudian kita main lagi di 5 hektar. Nah kita cari tahu nih apa masalahnya, kenapa kita bisa gagal. Apa tuh kenapa bikin gagal itu? Yang bikin gagal itu hanya teknis pemeliharaan aja Pak. Oh pemeliharaan? Iya, teknis pemeliharaan pada saat itu. Kemudian yang kedua kita
prepare untuk SDM juga kemarin tuh belum siap gitu. Tapi nggak apa-apa, itu saya rasa jadi koreksi bagi kami kan. Jadi koreksi bagi kami supaya setelah menganalisis itu semua kita bisa tahu nih tahapan-tahapan kedepannya seperti apa. Gitu. Berapa Mas lahannya ini berapa hektar ini semua nih? Kalau untuk yang existing ini Pak, yang akan kita tanam di hari Minggu besok insya Allah, ini sekitar 8,7 hektar. 8,7 hektar. 8,7 hektar, sementara yang lagi olah tanah kemudian ada di atas sana itu sekitar 14 hektar. Kemudian di ujung sana yang lagi kita olah itu juga itu ada sekitar kurang lebih 8 hektar. 8 hektar. 8 hektar. Nah, target kita di tahun depan kita bisa buka kurang lebih 50 hektar. 50 hektar. 50 hektar dengan catatan dikelola secara maksimal, ya kan, dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, ya kan, baik dari kalau ke pemerintahan kita Dinas Pertanian, kemudian support dari perusahaan-perusahaan benih gitu kan, mereka akan memberikan kontribusi ke kita. Ini tanah siapa ini? Kalau kebetulan ini tanah dari orang lama di sini Pak, namanya Pak Haji Sulaiman. Total tanah yang ada di sini sekitar 800 hektar total, Man. Oh, jadi sistemnya seperti apa itu? Untuk pemilik tanah itu 15% dari 15%. Keuntungan yang kita dapat. Itu per hektar itu bisa menghasilkan berapa? Apa? Hitungnya gimana? Berapa ton? Berapa? Kalau per hektar dengan tanah yang khususnya Riau sini ya Pak ya, area kita ini untuk per hektar yang sudah pernah kita lalui itu 6-8 ton per hektar. 6-8 ton per hektarnya. Itu berapa, usianya berapa sih kalau jagung pipil? Sekitar 3 bulan Pak. 3 bulan bisa panen 100 ya? hari itu sudah bisa panen, tapi untuk proses dari dia tua, kemudian kita proses lagi penjemuran gitu kan, karena yang kita lakukan adalah teknis penjemuran di pohon. Jadi nggak kita petik kemudian kita jemur, nggak, kita tuakan dulu di pohon, kemudian kita panen, langsung kita pipil, baru kita packaging. Oh, jadi sampai tua di pohon ya? Tua di pohon Pak. Jadi sampai apa namanya, daunnya kering-kering itu? Daunnya kering-kering di pohon, baru kita ambil, kita masukkan ke mesin pipil. Itu totalnya sekitar 4 bulan kurang lebih. Jadi 4 bulan ya? Kalau untuk terakhir kemarin kita jual itu, kita kan kemarin nanam 5 hektar. 5 hektar itu kita kemarin rata-rata itu 5,7 ton. 5,7 ton? 5,7 ton, itu totalnya kita dapat kemarin di 5 hektar itu sekitar hampir 28 ton. 28 ton, berapa hektar tadi? 5 hektar. 5 hektar. 5 hektar kita hampir 28 ton. Kebetulan kita jual itu sebelumnya kan kita dapat harga di 3.600 per kilogramnya, per kilogramnya 3.600. Cuman kemarin itu kenapa nggak kita tunggu dulu gitu. Nah, alhamdulillahnya kita nunggu 2 minggu. Di 2 minggu kemudian kita dapat harga alhamdulillah sangat bagus di 4.300, baru kita jual. Oh, jadi tahan dulu ya? Tahan dulu Pak. Jadi, nah, keunggulan jagung pipil itu gitu. Bisa ditahan dulu. Bisa tahan asalkan kita jaga suhu udara pada saat di dalam gudangnya. Gudangnya di mana tuh? Kalau gudang kemarin kita tempat teman Pak, jauh kebetulan di daerah Tapung. Iya. Rencana memang nanti untuk di sini akan kita buat gudangnya, tapi memang untuk di sini sendiri kan ini baru lahan yang kita buka pertama kali. Sebelumnya kita kan masih di lahan luar sana. Nah, ke depan nanti mungkin gudang juga akan ada di sini gitu. Kendala untuk saat ini hama paling Pak ya. Hama, karena kita memang harus lebih selektif kan untuk mengontrol ini semua. Karena jagung ini hama, tapi selagi kita, kalau untuk di tanah Sumatera ini khususnya di daerah agrowisata ini, poin penting itu pupuk kandang Pak. Pupuk kandang ya? Iya, pupuk kandang. Karena apapun ceritanya kita mau banyak kita support dengan pupuk kimia yang berlebih, tapi kalau tidak didasari dengan pupuk kandang, bukan kita tapi berdasarkan pengalaman itu tidak berhasil gitu. Bantu siapa aja nih ngelola? Kalau pengelola dari sisi SDM kita teman-teman Pak. Teman-teman, kebetulan saya juga kelola secara saya bekerja sama sih Pak. Sebenarnya saya ada kerjasama dengan teman yang ada di Singapura. Teman yang ada di Singapura, kita coba. Kebetulan beliau kemarin, saya pengen coba di sisi pertanian gitu. Sudah sering main kemari, lihat-lihat, coba, ya udah kenapa enggak kita kembangin jagung ini gitu. Rencananya ya ke depan kita akan kelola secara corporate.
secara perusahaan. Nah, harapannya kita bisa ya memperdayakan SDM yang ada di sini. Kalau bantuan dari pemerintah setempat dalam bentuk apa tuh, ada nggak? Kalau bantuan pemerintah tetap support, Pak. Support apa? Support kalau untuk saat ini mungkin ini kan kita juga kemarin kita baru ngundang Pak Wali Kota untuk acara penanaman pertama, ya peletakan benih pertama kita ngundang Wali Kota Pekanbaru. Kalau untuk support itu sendiri mungkin yang sudah pernah kita dapat itu traktor. Traktor seperti yang tadi kita lihat di sana ya, kan itu ada berapa traktor. biji itu? Itu ada 2, Pak. 2 dikasih ya? Ada 2, kemudian kalau secara ini ya mungkin bantuan pupuk subsidi ya kan itu juga kita dapat ya. Karena kita di bawah naungan kelompok tani dan koperasi. Kelompok tani apa? Kelompok tani Katon Jaya, koperasinya produksi Palas Karya Jaya. Palas Karya Jaya. Iya. Terus kalau penjualan kemana itu? Kalau penjualan kita untuk saat ini ke Medan, Pak. Lewat apa? Langsung apa? Lewat koperasi atau apa? Melalui koperasi. Oh, jadi koperasi yang jual ke sana. Koperasi yang jual ke sana, kita kerjasama dengan koperasi yang akan ngambil hasil produksi kita, ya, dengan ya istilahnya mereka bantu kita untuk penjualan. Ya mungkin nanti kita ada, ya mereka tetap pasti ngambil keuntungan, pasti ngambil profit kan dari situ. Nah kalau diambil rata-rata 1 hektar itu bisa dapat duit berapa rupiah itu? Kalau 1 hektar itu kita minimal aja ya Pak ya, bisa 6 ton gitu kan, karena rata-rata target saya 1 hektar itu minimal harus 6 ton. Ya aku lah 6 ton. Ya kalaupun di atas itu kita jackpot, ya, alhamdulillah itu tambahan rezeki. Kalau saya hitung di 6 ton itu kan kita sudah balik modal Pak. Karena di 6 ton itu kalau kita kalikan aja 4.000, ya kan 4.000 kemarin saya jual di 4.300 per kilo, kita buat aja di 4.000 sudah 24 juta. 24 juta. Sementara modal kita untuk RAB kita per hektar itu kita butuh dana sekitar 13.800.000. 13.800.000. Iya. Di situ sudah SDM, sudah kita potong biaya alsintannya, alat instalasi pertaniannya kayak traktor, udah pupuknya, sudah ya benih di situ udah 13.800.000. Dapat 24 juta. Dapat 24 Jadi juta. Jadi 70% keuntungannya. Kira-kira segitu ya? Sekira-kira segitu.